Assalamualaikum. Permisi Bu Reni. Waalaikumsalam Bu Willy. Aduh, udah lama tak jumpa. Silakan masuk, Bu. Iya Bu. Aduh nih Bu Reni. Bolehlah saya mau berbincang-bincang sedikit lah sama Bu Reni tentang keluhan saya ini. Bu Reni pusing kepala saya Bu Reni. Oh, iyalah, Bu. Oh, tapi maaf ya, semalam telepon saya nggak bisa ngangkat. Kebetulan lagi di jalan. Pas saya tengok rupanya ada telepon dari Bu Willy. Kira-kira mau bicara tentang itu juga ya, Bu ya? Mau yang dibahas ya? Iya Bu Reni. Hmm, Itulah saya apa menghubungi sih, Bu Reni malam apa nih. sih ininya? Oh, kayaknya penting ini. Apa sih? Jadi penasaran. Iya Bu Reni, ini saya pusing sekali nih dengan ulah siswa saya. Dia ini akhir-akhir ini jarang masuk ke sekolah. Jadi pening kepala saya nih. Alasannya sakit gitu. Hmm, Jadi banyak ya, Bu, siswa yang kayak gitu. nggak banyak sih Bu Reni, satu siswa ini aja. Kadang-kadang dia Hmm, datang ke sekolah, hari ini datang, besok hmm, sakit, besoknya datang, besok hmm. sakit, alasannya itu sakit gitu, dia tak datang alasan sakit gitu. Hmm, jadi alasannya sakit-sakit gitu ya. Iya Bu Bu, Reni. oh, tapi Bu Willy udah mencari kira-kira penyebabnya yang sesungguhnya apa? Soalnya kalau sakit-sakit terus kan nggak mungkin juga ya kalau nggak ada kabar Iya, dari orang tua gitu kan. Jadi udah nah Bu Willy tanya mungkin penyebabnya apa atau akar masalahnya apa dari siswa kita itu. nah itu dia Bu Reni, saya sudah tanya sama dia, "Kamu kenapa Nak?" Saya bilang. Dia bilang, "Saya sakit Bu." Nah, sakit kok sakitnya hari ini sakit, besok masuk, hari ini sakit lagi, masuk lagi Hmm. seperti itu. Jadi saya pun Mhm. bingung Bu Reni gitu. Saya sudah mencoba melakukan pemanggilan orang tua. Cuman orang tuanya disuratkan tidak datang-datang. Jadi kalau memang iya anaknya sakit Oh, kan kita kan suruh berobat dulu. Jadi kalau sudah ada keterangan dari mhm. dokter kan kita bisa nih mengatakan oh emang iya anak ini sakit seperti ini gitu ya Bu Reni ya. Ini anak ini Mhm. sakit kita nggak tahu nih Mhm. apa anak ini sakit. Eh, Anak sekarang kan kadang-kadang malas malas ya datang ke sekolah ya Bu Reni ya. Mhm. Entah karena malas, Mhm. entah karena emang betul Mhm. sakit ya Bu Reni. Seperti itu. Mhm. Jadi Bu ini sudah mengirim surat ya kepada orang tuanya. Udah kira-kira udah berapa kali Bu Willy surati orang tuanya? Saya sudah kirim, sudah 4 hari Bu Reni saya kirim surat. Dan wali Oh, kelasnya, ini karena saya guru BK-nya Ibu Reni ya, saya bukan wali kelas, heeh, tapi saya heeh, berkolaborasi dengan wali kelas. Jadi saya sudah iya. menyampaikan ke wali kelas bahwa anaknya ini sering tidak masuk, dan wali kelas pun tahu itu. Mhm. Karena wali Iya, kelas iya. juga melaporkan ke saya gitu. Jadi wali kelas pun Mhm. sudah mencoba berusaha menghubungi orang tuanya. Nah, Hmm. tadi Tadi orang tua anak itu sudah dihubungi sama wali kelasnya 3 kali, baru panggilan yang ketiga baru diangkat teleponnya. Nah, dan Mhm. mengatakan bahwa, "Kalau nggak keluarkan saja anak saya Bu dari sekolah." Seperti itu. Tapi kan Hmm. itu bukan sebuah solusi ya Bu ya. Kita memanggil itu untuk Iya. mencari sebuah solusi gitu. Ya, betul. Jadi orang tuanya tidak memberikan respon yang solutif, yang apa gitu ya untuk anak kita ini gitu ya. Iya, karena Eh, orang jadi kira-kira selain ini langkah apa lagi kira-kira yang bisa kita lakukan, Bu? nah, eee, ini nih kan tadi, wali kelas sudah menghubungi ya Bu ya. Dia Mm-mm. bilang, "Keluarkan saja anak saya, kalau enggak saya sibuk loh Bu," seperti itu. Ya udahlah, kalau misalnya Bapak sibuk kami bagaimana gitu kan, karena kami mencari solusi loh Mm-mm. Pak, gitu wali kelas sampaikan. Jadi dia bilang, "Ya udah Bu, saya coba besok insya Allah besok saya datang ke sekolah." Nah itu, tapi nggak Hmm. pasti gitu. Kalau enggak berarti keluar aja Oh, anak saya, seperti itu. Menurut saya itu bukan oh, solusi ya Bu Reni ya. ya, ya. Bu Willy tahu kira-kira di mana daerah tinggal anak kita ini? Nah, saya kurang tahu alamat pasnya ya Bu Reni, cuman saya tahu tempatnya gitu. Oh gitu. Kalau tempat kerja bapaknya kira-kira Bu Willy tahu di mana? Saya, bapaknya ini kerjanya ini lagi nggak di sini, Bu. Itulah saya bingung. Katanya Hmm. bapaknya lagi di luar kota udah sebulan. Oh,
orang Mhm. tua yang lain, misalnya walinya yang lain yang mungkin bisa Bu Willy cari tahu tempat tinggalnya kira-kira? Ada ibunya. Oh, berarti kalau Bu Willy tahu tempat tinggal ibunya, apakah anak ini memang berdomisili dengan ibunya atau bagaimana? Jadi kira-kira langkah-langkah yang bisa kita lakukan setelah kita tahu tempat tinggalnya, domisilinya, kira-kira apa langkah kita sebaiknya, Bu? Saya ini Bu, dia satu tempat tinggal sama kedua orang tuanya ya Bu ya. Cuman Ya. ibunya ini kan kerja di kedai kopi, pulang pergi pagi Mm-mm, subuh, pergi subuh, mm-mm. pulang itu udah sore. Sore kerja lagi di rumah orang, gitu. Jadi sibuk banget Oh, sepertinya orang tua sampai nggak mempunyai waktu buat anaknya. Jadi ketika anaknya pergi sekolah dia nggak bakal tahu anak ini pergi sekolah atau enggak gitu. jadi orang tua yang lain, wali yang lain nggak ada selain dari ibunya ini yang mungkin bisa Bu Willy temui di luar lokasi sekolah gitu. Kalau nggak ada Bu, dia itu cuman tinggal sama ibu dan kakaknya. Kakaknya pun masih sekolah SMA gitu. Mungkin Oh, gitu. akan saya lakukan mungkin saya home visit, tapi home visit bukan ke rumah. Soalnya kalau ke rumah kan kosong ya Bu ya. Buat apa dicari kalau ke rumah. Oh, Jadi saya rencana mau ke tempat heeh. kerja ibunya. Oh gitu. Berarti Bu Willy apa namanya menemukan langkah yang ini ya Bu ya, oh, menemui di luar apa sih, di luar sekolah gitu secara formal. Aduh, Masya Allah Bu Willy ini Iya mudah-mudahan Bu. kita sehat-sehat ya Bu ya karena home visit itu juga semacam usaha yang luar biasa ya Bu ya. Oke. Kira-kira Bu Willy setelah Bu Willy melakukan home visit, kondisi ideal dari anak yang Bu Willy inginkan apa kira-kira dari anak kita ini? Mungkin setelah saya melakukan home visit, saya ingin orang tuanya ini membawa kalau emang sakit, bawa anak itu berobat gitu ya Bu ya. Karena Ya, dengan kita bawa sendiri kita nggak bisa tanpa sepengetahuan orang iya. tua. Nah jadi saya pengen apa orang tua membawa anaknya berobat. Nah, setelah itu nanti orang tua ini bisa berkomunikasi dengan kita, menyampaikan kalau emang ya anak yang sakit, sampaikan ke kita. Kita pasti paham. Mm, Nah, kalau emang anaknya malas, saya ingin anaknya tetap terus sekolah gitu ya Bu ya. Karena mm, teman-teman di dalam kelas itu sudah risau. Saya tanya, ini mm. teman kamu ini sakit, sakitnya sakit malas Bu. Nah, Oh sakit gitu. malas gitu. Iya, iya, iya. Jadi Bu Willy kan ingin apa ada harapan orang tuanya ini memiliki kepedulian gitu ya Bu ya terhadap anak kita ini gitu ya. Tapi kan ya dari tadi Bu Willy bilang ada kondisi latar ekonomi mungkin orang tua juga ya Bu ya kondisi Ya Bu. apa namanya orang tua yang juga jauh dari apa ayah yang jauh dari rumah gitu kan ya Iya Bu Bu. ya. Nah, kira-kira dari sekian masalah yang dihadapi oleh anak ini ya Bu, kira-kira prioritas yang paling utama kira-kira yang bisa dibicarakan dengan orang tua agar masalah anak ini bisa selesai apa kira-kira Bu? Kan kita dari sekian banyak masalah tentu ada yang harus kita cari sebagai alternatif yang paling utama. Apa prioritasnya kira-kira Bu? Kalau saya sih alternatifnya Bu, saya pengen anak itu tetap Mm-mm. bersekolah di sekolah Mm-mm. saat sekarang ini gitu. Yang saya inginkan adalah kerjasama antara orang tua dengan guru gitu. Jadi kalau misalnya orang Mm-mm. tuanya lepas tangan, macam mana kita ya biasa sebagai guru gitu. Mm-mm. Apakah kita harus lepas kaki gitu ya Bu? Ya nggak mungkin kan Bu? Mm-mm. Mm-mm. Berarti apa namanya memang harus ada kerjasama ya Bu ya. Iya Oke, Bu. jadi intinya Bu Willy ingin ada kerjasama dengan orang tua. Kan seperti itu ya Bu ya. Nah, Iya Bu. jadi kira-kira Bu Willy sejauh ini kerjasama dengan orang tua, Bu Willy akan menuju kepada home visit. Kemudian kira-kira Bu Willy ada enggak komitmen yang ingin dibuat dengan orang tua ini terkait prioritas yang saya sampaikan tadi itu. Komitmen supaya adalah kerjasama antara sekolah, antara keluarga, gitu kan. Unsur pendidikan ada sekolah, ada keluarga kan gitu ya Bu Ilya, selain juga lingkungan. Iya Bu. Kira-kira komitmen apa yang mau dibuat dengan orang tua itu Bu? Mungkin ini aja kali ya Bu ya. Pada saat Hmm. penerimaan siswa baru ya Bu ya, kita bikin suatu surat pernyataan.
menyatakan Mhm. jika, orang tua menitipkan anaknya di sini, berarti harus mengikuti Mhm peraturan mhm. di sekolah kita ya, Bu, ya. Oh gitu, Bagaimana iya. menurut Ibu? Bagus. Itu adalah langkah awal yang bagus ya. Jadi di awal baca peraturan sekolah kita gitu ya kan, Bu. Nah, Iya, Bu. eh, di antara semua murid Bu Willy kira-kira terkait dengan komitmen awal dengan orang tua ini, kira-kira dari skala 1 sampai 10 udah berjalan berapa, Bu? Di luar anak kita yang tadi kira-kira di sekolah Ibu. Kalau menurut saya, sudah berjalan sudah 80% lah, Bu, sudah berjalan dengan baik. Oh gitu ya Bu ya. Jadi 80% yang Bu Willy inginkan tentunya 100% ya kan Bu? Iyalah, Ah Bu, ya, jadi mhm. apa langkahnya supaya anak kita yang satu ini bisa menjadi 10 menjadi 100%, langkah-langkahnya tadi kan udah temukan ya, mau home visit, mau Visi membuat komitmen dengan orang tua gitu kan, supaya anak kita ini memiliki kesadaran untuk kembali ke sekolah, kan seperti itu ya Bu ya. iya, Oke Bu Bu. Willy, kira-kira Bu Willy mendapatkan semacam pencerahan atau apa kira-kira, ada nggak semacam kelegaan dari pembicaraan kita ini? Iya, saya mungkin, apa ya, Bu, ya, sedikit lega lah telah berbincang dengan Bu Hmm. Reni. Kan Bu Reni ini senior saya nih di sini. Karena mungkin kalau misalnya saya nggak berbincang sama Bu Reni, buntu otak saya, Bu Reni. Mungkin saya, apa namanya, berpikir sendiri dan mungkin emosi Iya, saya jadinya menggebu-gebu ya, Bu Reni ya. Karena, iya, iya, iya. orang tua aja bisa berbicara seperti itu. Saya bingung, Bu Reni. Nanti kalau misalnya saya emosi juga nggak mungkin kan, Bu Reni? Oh iya, jadi kita kan juga harus ini ya Bu ya, harus apa sih namanya, saling apa bertukar pikiran ya enggak Bu? Iya, Jadi Bu. eh, saya juga apa namanya rasanya bahagia juga gitu Bu Willy percaya kepada saya sebagai mitra untuk melakukan diskusi seperti ini ya kan Bu ya. Nah, Iya, Bu Reni. dari hasil percakapan kita tadi Bu Willy sudah menemukan kira-kira solusi dari kegalauan Bu Willy. Sudah, Bu Reni, saya sudah menemukan Oke, solusinya. oke. Jadi untuk ke depan kira-kira langkah eh, me- eh, apa pelaksanaan dari solusi ini Bu Willy memiliki target berapa lama kira-kira nih bisa diwujudkan? Mungkin 1 semester inilah, Bu, mudah-mudahan itu bisa terwujud dengan sempurna ya, Bu, dengan baik ya, Bu, ya. Oke, dalam 1 semester ini ya Bu ya, berarti Iya, luar Bu. biasa ini perjuangan Bu Willy ya. Iya, Bu. Mudah-mudahan kita sama-sama sehat ya Bu ya. Kemudian juga anak-anak kita ini apa menyadari gitu kan kewajibannya sebagai seorang murid gitu. Murid. Eh saya bersyukur dan saya juga senang Bu Willy apa juga berbagi cerita dengan saya. Artinya ini juga Iya, sebagai pembelajaran bagi saya ya Bu Willy ya. iya, Bu Nanti Reni. kalau seandainya Bu Willy ada yang ingin diceritakan lagi, kira-kira Bu Willy bolehlah datang ke tempat saya lagi atau mungkin WA saya gitu. Pasti, Bu Reni, karena mungkin Bu Reni adalah tempat ternyaman buat saya berbicara untuk mencari sebuah solusi. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, Bu Willy, terima kasih. Baik, Bu Reni, sama-sama. Saya yang terima kasih sama Bu Reni, karena Bu Reni sudah menampung pembicaraan saya, sudah mau bertukar pikiran dengan Oke, saya. iya, oke, Terima kasih ya, Bu terima Reni. kasih, sama-sama terima kasih. Oke, Bu Willy. Oke, Bu Reni. Saya izin dulu ya, Bu Reni ya. Saya ada kelas. Oke, iya, iya. Saya cukup